Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Kandidat nomor 1 masih semangat? Pasti. Semangat? Oke, kita langsung saja ke sesi ketiga. Sesi ketiga adalah lempar tanya jawab. Nah, pada sesi ini para kandidat saling mengajukan 2 pertanyaan dengan durasi 1 menit untuk tiap-tiap pertanyaan dan akan dijawab oleh kandidat lawan selama 2 menit. Kemudian jawaban tersebut akan ditanggapi oleh penanya selama 2 menit. Oke ya? Oke, kita mulai dari nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada sahabat saya. Sahabat-sahabat. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengoptimalkan bimbel dari segi tempat dan dari segi jumlah warga syariah yang terus bertambah dari tahun ke tahun, khususnya mahasiswa baru itu sendiri? Mungkin dari saya saja. Bismillah, izin menjawab saudara Iqbal, teman saya dan sahabat saya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Iqbal, bagaimana cara antisipasi untuk mengadakan bimbel? Karena mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah setiap tahun makin bertambah, maka dari itu saya sudah jelaskan dari tadi apa sih tujuan dari channel itu, jalan-jalan Nusantara itu. Kita ingin mengadakan kerjasama bersinergi bareng dengan kekeluargaan, dengan forum-forum, dengan organisasi-organisasi seperti Santibi, seperti kekeluargaan KPMJB yang banyak keluarganya, ataupun ada keluarga di sini kayak Mas dan lain sebagainya. Saya ingin mengadakan bimbelnya itu bekerja sama dengan semua kekeluargaan. Jadi semua berkiblat dengan SMAIM SI. Dan untuk tempat, semua warganya berkiblat kepada kekeluargaannya. Maka dari itu, ada feedbacknya yang baik, ada korelasinya yang baik. Kita mengadakan bimbel secara intensif di kekeluargaan sangat luas tempatnya. Dan buat mahasiswanya pun, buat gubernurnya pun mendapatkan feedbacknya bahwasanya warganya bisa datang, bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi dengan diadakannya bimbel tersebut. Jadi tidak perlu nyari lagi tempat yang lain sebagainya, kayak tempat misalkan rumah-rumah yang sedikit kecil bisa mengganggu temannya yang bukan Fakultas Syariah Islamiyah. Maka dari itu saya ingin bersinergi bareng dengan kekeluargaan dan organisasi-organisasi yang ada di Mesir yang bisa membantu saya untuk mengadakan bimbel intensif untuk mahasiswa yang tidak bermasalah dan mahasiswa yang mohon maaf bermasalah pada nantinya. Terima kasih. Oke, langsung aja ditanggapi langsung oleh Ustaz. Bismillah, izin menanggapi jawaban dari saudara Dani. Saya sendiri sangat setuju dengan pendapat itu, karena dengan kita bekerja sama dengan kekeluargaan itu bisa lebih mengefektivitas waktu dan juga tempat, yang mana kita ketahui dari tahun ke tahun itu tempat itu menjadi permasalahan, termasuk menjadi permasalahan yang besar juga ketika mengadakan bimbel itu sendiri. Mungkin dari saya sekian. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut pertama. Mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya belum ada persiapan pertanyaan, tapi tepuk tangan dulu buat saudara kita buat nomor 1. Dilihat, saya juga bingung ternyata pertanyaannya karena udah keren banget ini saudara Iqbal. Mungkin saya lihat dari program unggulannya. Dari program unggulannya ada program unggulannya apa saja, Ustaz?
Yang pertama ada yang tingkat 1 dan yang pertama speaking box. Ya. Yang kedua ada pembekalan tingkat 3 dan 4. Yang saya ingin tanyakan, apakah sudah terlaksana program itu di kabinet sebelumnya atau memang ini belum terlaksana di program kabinet sebelumnya? Yang saya tahu speaking box dan pembekalan tingkat 3 dan 4 itu sudah terlaksana dan mungkin itu bukan program unggulan. Terima kasih. Bismillah, izin menjawab. Program unggulan saya nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 itu sebenarnya sudah diadakan di kabinet sebelumnya. Tapi pada kabinet sebelumnya program ini dinamakan kotak aset, kotak asa. Nah itu dia untuk kabinet saja. Nah di sini saya ingin membuka program kritik dan saran ini untuk seluruh warga syariah Islamiyah. Dan program saya yang kedua, program bulan yang kedua, yang mana mengadakan guidance career atau pembekalan karir. Yang mana program ini kebetulan kemarin saya sendiri ketua acaranya. Saya rasa itu baru pertama kali diadakan pada tahun ini, dan saya rasa masih banyak kurangnya. Dan menurut saya pribadi, program ini sangat bermanfaat khususnya kepada mahasiswa tingkat 3 dan 4 untuk menentukan kemana arah pendidikan selanjutnya setelah menyelesaikan strata satunya di Universitas Al-Azhar. Maka dari itu di sini saya memasukkannya sebagai program unggulan karena saya ingin mengimprove lagi acara pembekalan karir ini supaya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin dari saya sekian. Oke, langsung dari Kakak Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat program unggulan nomor 1. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuma mohon maaf sekali lagi untuk saudara Iqbal. Yang saya tahu mungkin saya salah, mungkin saya kurang informasi, mungkin saya kurang ilmu. Ya, setahu saya kalau program unggulan yang belum terlaksana, yang belum pernah diadakan di Semayang SI. Yang saya tahu, ya mungkin salah, mungkin koreksi saya. Nah, untuk speaking box ini tanggapan saya, ini speaking box ini untuk tingkat 1 sampai tingkat 4. Yang saya tahu untuk speaking box ini malah nantinya kalau misalkan diperuntukkan untuk tingkat 1 dan tingkat 4 itu bakalan lebih memanjakan semua yang ada di mahasiswa yang ada di syariah Islamiyah. Itu kalau speaking box. Tapi dari program saya, unggulan saya yaitu ingin membuat konsep media yang ramah dan dekat. Salah satunya kalau misalkan dengan media tidak speaking box itu bakalan lebih spesifikasi lagi, kayak misalkan informasinya kurang atau apa. Kalau misalkan speaking box takutnya malah nanti ada yang curhat, Ustaz ngantrinya lama, Ustaz ini orang belum dapat. Itu pendapat saya. Tidak salah saya berpendapat seperti itu. Terus untuk ya itu pandangan saya. Yang pertama, terus mungkin dengan adanya speaking box saya membantu, saya mendukung yang sudah dicanangkan dari nomor urut 2. Mungkin ingin lebih mengayomi karena dari nomor urut 1 ini ingin mengadakan just tip. Jadi ingin mengayomi lagi lebih lagi dari mahasiswa Fakultas Syariah membuka just tip dan membuka speaking box agar lebih dekat lagi. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu buat saudara Iqbal. Oke, selanjutnya kepada nomor urut 1, pertanyaan terakhir. Bismillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Gani atas pandangannya. Di sini saya ingin bertanya pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, di dalam organisasi tentu ada yang namanya gesekan.
Maka dari itu pertanyaan saya, bagaimana cara Anda menyikapi atau merangkul anggota yang mulai goyah atau bahkan ingin keluar dari kabinet tersebut ketika di tengah perjalanan antum menjabat? Bismillah, izin menjawab Ustaz Iqbal. Saya ingin menjadikan kabinet DP Smart SI yang responsibility, terus yang akseleratif juga. Jadi kalau misalkan ada kabinet sebelumnya yang kurang respon, yang kurang akseleratif, itu bisa kita ajak ngobrol baik-baik. Karena ingat, kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan keseriusan saja. Kita pun perlu adanya ibaratnya kayak periangnya, ada imunitas kayak kebahagiaannya. Maka dari itu salah satu cara saya ingin mengadakan interview, karena itu penting banget untuk melihat ini gimana orangnya. Apalagi kalau misalnya lagi interview bisa membawa suasana, itu menjadi poin unggul. Terus bisa pengalaman organisasinya, terus bisa dilihat mungkin dari sekarang dari SPA-nya sebagai panitia berjibaku mengadakan acara yang tidak mudah. Bukan dulu buat panitia SPA. Jadi bisa jadi poin juga buat menjadi kabinet Smart SD tahun depan. Terus tadi juga maksudnya jawabannya untuk menjawab Ustaz Iqbal, salah satunya ya, pokoknya saya ingin menjadikan semua FSI DP kabinetnya itu yang aktif, akseleratif, responsibility kayak gitu. Jadi intinya caranya seperti itu kalau misalkan ada kabinet yang udah mulai goyah. Terima kasih. Dan salah satu lagi untuk ADART juga, nanti di ADART bakal setahu saya nanti bakalan ada yang mengajukan bahwasannya harus siap 1 tahun mengabdi tidak pulang ke Indonesia, setahu saya. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi oleh negara. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Gani. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, pandangan saya atas jawaban itu tadi saya setuju juga, karena dulu pernah ada kabinet yang mulai goyah dan kita tidak bisa memungkiri itu pasti terjadi dimanapun itu, pasti ada yang seperti itu. Dan cara Ustadz Gani tadi untuk merangkul atau mengayomi itu menurut saya sudah cukup baik, dan mungkin dengan cara itu saya rasa jikalau orang yang sudah mulai goyah itu dirangkul dengan cara yang sudah diutarakan oleh Ustadz Gani tadi, saya rasa orang itu akan berubah pikiran dan ingin tetap berada di kabinet tersebut. Mungkin jawaban dari saya sekian. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari nomor 2 itu. Ya, sebelumnya ya saya sendiri ini baru dapat pertanyaan barusan. Saya sendiri dari divisi kaderisasi, Ustadz Iqbal dari divisi pendidikan. Yang saya lihat karena sekarang masih masa kampanye ya Ustadz. Ya, sekarang itu kampanyenya sangat mengedepankan divisi pendidikan. Di pendidikan saya tidak mengedepankan divisi kaderisasi, mungkin saya malu kali ya. Kalau misalkan Ustadz Iqbal mengedepankan divisi pendidikannya selama 2 tahun, dan saya divisi kaderisasi selama 2 tahun. Pertanyaan saya, Anda ketika kampanye mengedepankan divisi pendidikan, tapi kenapa program unggulan malah mencanangkan program-program yang dari aspek lain, salah satunya speaking box, yang itu mungkin sedikit kesempatannya untuk meningkatkan kenajahan mahasiswa Fakultas Syariah Islam. Terima kasih. Oke, silakan jawab. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari saudara Gani tadi. Program Speaking Box ya,
Ya, mungkin niat awal saya di situ ya seperti yang sudah diutarakan tadi, tidak bisa dipungkiri bahwasanya nanti akan banyak juga yang curhat di dalam Google Form atau apalah itu nanti yang akan saya buat jika terpilih mungkin. Tapi di situ pasti ada juga. Nah, di situ mungkin terutama kepada mahasiswa tingkat 3, tingkat 4, mungkin di situ mereka bisa memberikan saran atau masukan yang baik tentang pendidikan tersebut, gitu. Itu alasan saya membuat program Speaking Box. Mungkin dari program itu saya bisa tahu masukan-masukan atau program-program apa, terobosan-terobosan apa yang mungkin selama ini mereka ingin utarakan tapi tidak tahu jalannya kemana. Mungkin dengan program ini saya bisa membuka pintu untuk mereka memberikan argumen atau masukan untuk senang sendiri. Mungkin dari saya sekian, cukup, terima kasih. Ada nomor urut pertama, langsung ditanggapi terus. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Iqbal yang mulia. Ya, sangat setuju sekali jawaban dari Ustaz Iqbal dengan adanya speaking box itu menampung aspirasi-aspirasi seperti visi saya, yaitu misi saya menjadikan Smart FSI sebagai wadah aspirasi mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah. Maka dari itu saya setuju banget buat speaking box-nya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, doakan mudah-mudahan Ustaz Iqbal ini bisa mencanangkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Ustaz Iqbal ini. Amin ya Rabb. Ya, terus buat speaking box juga sangat setuju banget karena dari speaking box itu kita menampung aspirasi dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tapi pesan saya Ustaz Iqbal, karena saya dari kaderisasi yang sudah mencanangkan program tadi Kotak Asa itu sedikit agak perlu disosialisasikan yang begitu intensif. Ditakutkan hanya membuka speaking box terus kita sebar broadcastan ke semua grup Fakultas Syariah Islamiyah dari tingkat 1 sampai tingkat 4, cuman hanya di skip aja gitu kan. Jadi harus perlu gitu banget, harus perlu targetnya harus benar-benar lagi target tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya, pokoknya semangat buat Ustaz Iqbal. Terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 1 dan